Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopal Ataya. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas-tugas tinggi kontemporer yang dengan diampu oleh dosen Pak Agus Pudoli dengan judul Hukum Golput dalam Pemilihan Kepala Daerah. Oke teman-teman, mari kita simak ya videonya dengan baik ya teman-teman. Oke, let's go. Pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira, demokrasi. Halo semuanya. Nah, pada video kali ini gua akan membahas mengenai fenomena politik teman-teman. Nah, fenomena politik ini banyak sekali teman-teman kasus-kasusnya gitu kan. Nah, terutama yang selalu digencarkan itu setiap kali musim pemilu tiba. Nah, yaitu tentang golput teman-teman. Apa sih golput itu? Golput itu adalah golongan putih teman-teman. Nah, si golongan putih ini atau golput ini dicetuskan ataupun dibentuknya pada tahun 1971 menjelang pemilu pertama di era Orde Baru di bawah Presiden Soeharto teman-teman. Nah, lebih tepatnya pada tanggal 3 Juni 1971 di Balai Budaya Jakarta oleh sekelompok mahasiswa aktivis dan sejarawan top era pada saat itu teman-teman, seperti Arif Budiman, Julius Wisman, Imam Walujo, dan Asmara Nababan. Nah, golput ini adalah sebuah gerakan moral. Mereka memprotes aturan pemilu saat itu yang dinilai sudah diatur untuk memenangkan pihak tertentu. Caranya seperti apa sih teman-teman? Nah, caranya itu mereka mengajak orang-orang untuk datang ke TPS. Tapi menusuk ataupun mencobosnya itu si kertasnya itu mencobosnya itu di bagian putihnya saja ataupun di bagian luar gambar partai ataupun gambar-gambar si calon tersebut teman-teman. Nah, sehingga suaranya itu dianggap tidak sah. Nah, dari situlah adanya istilah golongan putih ataupun golput teman-teman. Nah, teman-teman juga pasti sempat berpikirkan ataupun sempat mengira kan, setelah tragedi 1998 orang-orang itu langsung milih golput karena ya itulah tragedi 1998 karena dicoba lah ya, kasih tahu lah ya teman-teman, dan 1998 itu bagaimana gitu kan. Nah, ada kebalikannya nih teman-teman. Pemilu tahun 1969 justru angka partisipasinya itu naik dahsyat teman-teman untuk mengikuti adanya pemilu gitu kan, karena si rakyat itu punya harapan baru teman-teman. Golput itu ya baru naik lah kan pelan-pelan sekitaran pada tahun 2014 karena rakyatnya itu mulai jenuh ataupun melihat pemimpin-pemimpinnya itu ternyata banyak sekali gitu kan yang korupsi gitu kan, korupsi juga janji-janji yang kadang suka nggak ditepati gitu kan. Nah, seperti itu teman-teman. Itulah pada tahun 2014 puncak sudah mulai naiknya lah, itu puncaknya gitu kan, adanya golput itu seperti itu teman-teman. Nah, terutama gitu kan pada zaman sekarang gitu kan, waktu pas kemarin tuh tahun kemarin dulu banget gitu kan, pas pemilihan presiden gitu kan. Nah, kan presiden sekarang kan dimenangkannya itu kan oleh pasangan Prabowo dan Mas Gibran. Nah, di media sosial sempat ramai gerakan ataupun seruan untuk golput dari sebagian kelompok mahasiswa dan kelompok masyarakat, terutama anak muda. Kenapa sih hal itu bisa terjadi teman-teman? Nah, secara umum dalam politik ataupun sosiologi, golput itu terjadi karena ada dua alasan teman-teman. Yang pertama itu faktornya nih ya, yang pertama itu faktor teknis. Ini biasanya karena masalah administratif. Misalnya gak dapat surat undangan, sedang merantau,
dan nggak sempat urus pindah memilih atau karena kondisi sakit teman-teman. Nah, faktor keduanya itu ataupun faktor ideologisnya itu, nah ini nih yang ramai nih yang sangat diperbincangkan gitu kan, nama-nama yang kemarin juga banyak golput, banyak yang golput gitu kan, karena masih tidak ada satupun dari si calon-calon ini itu yang mewakili aspirasi mereka itu ataupun aspirasi rakyatnya gitu kan. Ada yang coba dengan politik lah, ada isu menggelap pelanggaran etik ataupun sekedar jenuh dengan teman-teman. Faktor kedua itu adalah faktor ideologis. Nah, ini yang sangat ramai ini teman-teman, yang sangat ramai di waktu itu dibincangkan teman-teman. Nah, kenapa? Karena banyak yang golput, karena mereka itu tidak ada satupun dari calon-calonnya itu yang mewakili aspirasi mereka ataupun aspirasi masyarakat tersebut teman-teman. Ada yang cewek dengan politik lah, ada dari isu pelanggaran etik lah, ataupun sekedar jenuh dengan janji-janji kampanye. Sama lah ya, sama kayak kalau 2014 apa kalau momennya, karena ya itu kan ada yang tidak menepati janji lah, yang korupsi lah, ya itulah teman-teman. Dan juga ya manusia lah katakan apa pemimpin yang tidak patut dicontoh ya teman-teman, seperti itu teman-teman. Teman-teman pasti nih kan banyak sekali gitu yang menanyakan ataupun yang menanyakan gitu kan, bagaimana sih pandangan Islam mengenai hukum golput ini, bagaimana sih pandangan hukum fikih yang tersebut mengenai golput, terutama dalam fikih kontemporer teman-teman. Nah, para ulama memiliki dua pandangan nih teman-teman dalam masalah ini. Nah, mari kita bahas satu ya teman-teman. Nah, pandangan yang pertama itu ya teman-teman, golput bisa juga gitu hukumnya haram alias wajib untuk memilih. Ini adalah pandangan mayoritas ulama di Indonesia, termasuk yang tertuang dalam fatwa MUI sejak tahun 2009 teman-teman. Alasannya kenapa sih teman-teman kok bisa sih hukum golput ini jadi haram? Alasannya adalah memilih seseorang pemimpin di dalam Islam hukumnya adalah wajib untuk menegakkan kemaslahatan umat ataupun imamah teman-teman. Nah, dalam surat An-Nisa ayat 59 yang berdalil A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Dan artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Nabi Muhammad SAW serta ulul amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya di dunia dan akhirat. Nah, terus juga ulama juga menggunakan kaidah fikih kontemporer juga yang berbunyi malah ya ilmu wajib lebih bahwa wajib, yang artinya sesuatu yang kewajiban tidak sempurna tampaknya, maka hal tersebut hukumnya menjadi wajib. Artinya kita wajib punya pemimpin yang adil, karena sistem di negara kita mencari pemimpinnya lewat pemilu, maka itu pemilihan itu menjadi wajib. Kalau orang baik memilih golput, dikhawatirkan teman-teman yang naik justru pemimpinnya yang buruk gitu kan, itu teman-teman. Nah, pandangan yang kedua nih teman-teman, pandangan yang kedua itu adalah golput hukumnya itu boleh atau mengubah teman-teman. Nah, tergantung situasi dan kondisinya teman-teman. Sebagai ulama menilai bahwa memilih adalah hal positif, adalah stop. Nah,
pandangan yang kedua itu ya teman-teman, walaupun hukumnya boleh mengubah teman-teman tergantung situasi dan kondisinya teman-teman. Sebagian ulama menilai bahwa memilih adalah hak politik, bukan kewajiban mutlak secara agama. Pandangan ini bisa berlaku jika terjadi kondisi darurat yang sangat ekstrim. Misalnya, jika seluruh kandidat yang ada terbukti secara nyata berbuat fasik, korup, atau tidak ada satupun yang membawa kemaslahatan bagi agama dan negara. Nah, hukumnya itu hukum temporernya itu takbul masing-masing bukan bangun ala dari jalmi maskoli menolak kerusakan harus didahului daripada mengambil kemaslahatan. Jadi jika dengan memilih salah satu calon justru diyakini akan membawa kerusakan yang lebih besar dari umat, maka menahan diri atau untuk tidak memilih atau golput bisa diperbolehkan teman-teman demi menghindari kerusakan tersebut teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya itu dalam fikih kontemporer memandang golput secara fleksibel, gantung, gila, ataupun sebab hukumnya. Jika seseorang golput karena sikap apatis, malas, ataupun masa bodoh terhadap masa depan bangsanya, maka para ulama sepakat itu adalah tindakan yang buruk dan mengarah pada keharaman teman-teman. Nah, namun jika pemilu dijalankan secara adil, gunakanlah hak pilih kita dengan bijak. Kenali calon pemimpin daerah kita, memang mana yang paling sedikit di dalamnya dan paling besar masalahnya untuk masyarakat. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau misalkan menurut saya gitu ya, menurut saya pribadi gitu ya, mengenai golput ini gitu, kalau misalkan nih ada yang bingung gitu, bingung untuk memilih siapa nih dalam memilih misalnya si calon-calonnya, kayak misalkan di presiden lah, ataupun daerah lah, kayak DPRD lah, terus DPD lah, dan yang lainnya gitu ya teman-teman. Nah, apalagi di zaman sekarang gitu, kalau saya pribadi lebih baik sebelum mencoblos itu, sebelum mencolok itu, cari tahu informasinya dulu gitu teman-teman. Cari informasi dari setiap calon-calonnya itu tersebut teman-teman, untuk untuk mencarikan nah untuk memilih kandidat yang tepat gitu ya teman-teman, dari segi pengalamannya, segi ininya, biar gak ada yang salah lagi gitu ya, gak ada yang korup lah ataupun janji-janji yang tidak ditepati gitu ya teman-teman. Nah, di zaman sekarang juga kan udah bisa dibilang informasinya itu dari segi internetnya itu cepat ya teman-teman, udah canggih gitu ya teman-teman, bisa dari media sosial lah, terus juga bisa dari AI lah gitu kan sekarang zamannya AI gitu kan. Jadi gitu ya teman-teman, beda gitu sama zaman dahulu gitu ya, zaman tahun 1980-an gitu ya. Pasti mencari informasi tentang calon-calonnya itu susah teman-teman. Kayak misalkan ya paling dapat informasi itu dari koran lah, dari majalah lah, ataupun secara omongan gitu ya, dari satu orang ke orang lain gitu ya teman-teman. Ataupun kalau misalkan orang yang bercukupan gitu, ada TV gitu ya, kalau misalkan orang yang nggak bercukupan gimana teman-teman, pasti susah gitu kan dapat informasinya. Nah, kalau zaman sekarang kan ya beda gitu ya teman-teman, jadi harus benar-benar bijak lah gitu ya dalam memilih kandidatnya itu, jangan sampai golput ya, kayak sekarang itu, kayak saya gitu dalam membuat video ini gitu, untuk mencari informasi tentang golput itu ya saya searching dulu gitu dari internet gitu ya. Makanya kenapa sih kayak searching, cari ininya, kenapa makanya saya bisa tahu gitu golput itu terbentuknya kapan, terus juga hukum-hukum golput menurut fikih ataupun menurut ulama itu bagaimana. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, makanya kalian usahain harus benar-benar gitu ya, jangan bingung gitu untuk memilih si calon-calon kepala daerah ataupun yang lainnya gitu ya teman-teman. Untuk sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian, see you next time. Do wakar.